Quran Surat Ali Imran ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu faulaika lahum azabun azim. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah berpecah belah dan berselisih sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan, dan bagi mereka itulah siksaan yang besar. Perpecahan sesudah mendapat keterangan. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah berpecah belah dan berselisih sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan. Tafsirnya, ayat ini adalah lanjutan ayat-ayat yang sebelumnya. Mula-mula diperingatkan agar semuanya bersatu padu di dalam tali Allah. Dan tali Allah itu hanya satu. Jangan berpecah belah, karena persatuan adalah pintu utama yang akan membawa kepada nikmat. Nikmat yang terutama ialah timbulnya kekuatan sebab persatuan. Sesudah terdapat persatuan dan kekuatan, hendaklah ada golongan yang senantiasa memelihara persatuan ini. Memelihara persatuan ialah dengan dakwah. Ada yang bersedia menyuruh berbuat ma'ruf dan berani mencegah perbuatan yang mungkar. Dengan demikian, kemenangan tetap terjamin. Lalu datanglah ayat ini memperingatkan kembali bahaya perpecahan. Kalau pada zaman dahulu, sewaktu kaum jahiliyah berpecah belah di dalam kabilah dan persukuan, sehingga menjadi lemah. Setelah keterangan Allah datang dan petunjuk telah disampaikan oleh Rasul, akan lebih celakalah lagi kalau timbul kembali perpecahan. Maka di dalam ayat ini diberilah peringatan supaya dalam kalangan umat Muhammad jangan sampai timbul seperti yang pernah terjadi pada orang-orang berpecah belah dan berselisih sesudah menerima keterangan. Artinya sesudah mendapat terang, mereka kembali jadi gelap. Siapakah yang dimaksud dengan orang itu? Ialah ahli kitab yang telah lalu, Yahudi dan Nasrani. Salah satu sebab berpecah dan berselisih mereka itu pada zaman yang lampau ialah mereka telah berpindah dari menegakkan pokok paham, yaitu tentang keesaan Allah, kepada perselisihan penafsiran tentang Allah itu. Dalam dunia Kristen terkenalah perselisihan yang membawa pecah belah antara mereka tentang Nabi Isa. Ada segolongan yang mempertahankan bahwa Nabi Isa itu hanyalah manusia yang mulia. Rasulullah, dia bukan Tuhan. Tuhan hanya satu, yaitu Allah. Di samping itu, timbul yang berpaham bahwa Isa itu sendiri Allah yang menjelmakan dirinya menjadi anak. Lalu datang ke dunia, timbul lagi perselisihan karena dia manusia dan dia pun Allah. Sebab itu adalah dia manusia yang sangat sempurna. Tetapi juga adalah Allah yang sangat sempurna. Karena perbedaan-perbedaan paham yang sangat menyolok ini, timbullah perpecahan gereja. Pada zaman dahulu ada gereja kerajaan disebut Mulkaniyin. Ada golongan pengikut Yakub disebut Yakubiyin. Dan ada golongan pengikut Nastaur disebut Nastoriyin. Maka pecah belahlah antara satu mazhab dan mazhab yang lain yang beratus-ratus tahun lamanya jadi patah arang, tidak dapat dipertemukan lagi. Dan kadang-kadang karena luapan hawa nafsu atau kekuasaan, mudah saja gereja jadi terpecah. Gereja di Inggris memisahkan diri dari gereja Katolik hanyalah karena Raja Inggris Henry VIII tidak merasa puas mengapa Paus tidak mengesahkan perceraiannya dengan istrinya
dan pernikahannya dengan istrinya yang baru. Orang Yahudi pun demikian pula, timbul berbagai perpecahan sesudah Taurat datang. Ada yang berpegang teguh pada Taurat dan ada yang tidak mau langsung kepada Taurat, melainkan berpegang kepada Talmud. Maka ayat ini memberi peringatan kepada Muhammad, umat beriman, agar hal-hal yang serupa itu jangan dijadikan pula dalam Islam. Setelah ada Al-Quran dan ada hadis, perpecahan timbul kembali, lebih hebat daripada zaman jahiliyah. Dan apa yang diperingatkan Nabi ini pun kejadian juga dalam kalangan Islam. Mulanya berpecah karena perebutan kekuasaan antara Ali dan Muawiyah. Timbullah golongan Khawarij dan timbul golongan Syiah. Sampai timbul pemalsuan hadis-hadis Rasulullah untuk kepentingan memperkukuh kedudukan politik. Satu hal yang kita syukurkan dalam Islam ialah bahwa perpecahan itu tidak sampai menyebabkan perpecahan masjid. Orang Syiah masih menganggap sah menjadi makmum di belakang penganut Sunni dan orang Mu'tazilah demikian pula dengan firqah yang lain. Sungguh pun demikian tidak jarang terjadi di kalangan Islam. Sesama Islam sendiri, seorang ulama misalnya, menutup dirinya dan murid-muridnya jangan sampai berhubungan dengan ulama-ulama lain. Lalu membuat pondok sendiri dan mendirikan kedaulatan sendiri, menamakan pada pengikutnya bahwa yang benar hanya dia. Hingga timbullah semacam rahbaniyah, yaitu kependetaan dalam Islam. Di sini kita melihat baik di kalangan kaum Nasrani atau Yahudi ataupun Islam bahwa yang menyebabkan timbulnya perpecahan sesudah datangnya keterangan ialah hawa nafsu dan pantang kelintasan atau pantang kedahuluan. Inilah yang banyak menimbulkan perpecah belahan kaum agama. Pokok pendirian ditinggalkan karena kepentingan pribadi. Dalam Islam sendiri tidaklah dihambat perbedaan pikiran. Masalah agama memang banyak yang bersifat ijtihadiyah, yaitu kesungguhan menyelidiki. Hasil penyelidikan tidak selalu sama, sebab jalan pikiran manusia dipengaruhi oleh ruang dan waktunya. Yang membawa celaka bukanlah perbedaan pikiran. Kita misalkan saja kepada sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ada terjadi dua orang dalam musafir. Di tengah jalan mereka kehabisan air wudhu. Lalu keduanya bertayamum. Setelah selesai mengerjakan sholat, keduanya meneruskan perjalanan. Akan tetapi belum beberapa lama berjalan mereka bertemu dengan air. Yang seorang berwudhu kembali dan mengulang sholatnya, dan yang seorang lagi tidak. Keduanya sampai kepada Rasulullah dan tidak ada antara keduanya yang disalahkan beliau. Kepada yang mengulang sholat diberikan pujian, sebab mengulang sholat untuk menenteramkan hatinya. Dan kepada yang tidak mengulang lagi dipuji pula, sebab dia telah mengerjakan sunnah dengan tepat. Terkenal pula sebuah riwayat yang sahih ketika berperang menghadapi Yahudi Bani Quraisyah supaya segera sampai ke tempat Bani Quraisyah yang hendak dikepung itu. Padahal hari telah petang. Nabi SAW memerintahkan supaya perjalanan ke Bani Quraisyah diteruskan dan sampai di sana saja nanti sholat asar. Padahal setelah berjalan secepat-cepatnya malam hari baru sampai di Bani Quraisyah. Sahabat-sahabat Rasulullah yang patuh menjalankan perintah itu sholat asar pada malam hari waktu Isya. Akan tetapi beberapa sahabat yang lain mengerjakan juga sholat di tengah perjalanan sehingga tidak luput baginya waktu asar. Yang pertama, memahamkan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan patuh tidak berpikir lagi. Dan yang kedua, menimbang bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah ialah supaya lekas sampai.
Lalu mereka kerjakan juga sholat asar pada waktu dan mereka berjalan lebih cepat. Sehingga sampai juga malam hari di Bani Quraizo bersama-sama dengan kawan-kawan yang lain. Keduanya tidak ada yang dicela oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kedua perumpamaan ini tampaklah bahwa sejak zaman Rasul sendiri sudah terdapat dua macam pemikiran tentang agama. Dalam hal yang mengenai ijtihadiyah, keduanya tidak ada yang salah, sebab keduanya tanggung jawab diri sendiri di hadapan Allah dan Rasul yang terkumpul di dalam sama-sama taat. Itulah sebabnya pula terkenal di dalam catatan riwayat bahwa ketika Imam Syafi'i untuk menginjakan kakinya di Baghdad, dipersilahkan orang menjadi imam jamaah sholat subuh. Beliau tidak membaca kunut, padahal yang sudah tahu bahwa beliau memandang kunut itu suatu sunnah yang harus dipentingkan. Lalu sehabis sholat ada orang bertanya, mengapa beliau tidak berkunut? Padahal menurut fatwa beliau sendiri berkunut. Lalu beliau jawab bahwa di daerah Irak ini fatwa Imam Hanafilah yang terbiasa dipakai orang. Rupanya beliau tidak mau mengganggu perasaan orang. Apatah lagi beliau ketika itu baru datang. Oleh sebab itu, di dalam masalah ijtihadiyah ini tidak ada halangannya bertasamu, berlapang dada, memberi menerima. Orang yang berkeras mempertahankan suatu masalah ijtihadiyah biasanya bukanlah orang yang luas pengetahuan, melainkan orang-orang yang diikat oleh taklid kepada suatu paham atau berkeras mempertahankan pendirian yang sudah diputuskan oleh segolongan. Sebagaimana di satu waktu penulisan ini pernah datang ke satu tempat, penulis masih saja membaca Al-Fatihah dengan sir di belakang imam yang sedang menjahar. Lalu sehabis sholat telah dikeroyok oleh beberapa teman yang perkumpulannya telah ganti memutuskan bahwa mereka telah memilih pendirian di belakang imam yang membaca jahar, si makmum tidak usah membaca lagi. Atau di suatu tempat yang lain lagi, penulis dipersilakan menjadi imam. Lalu ketika membaca salam penutup sholat, tidak membaca salam dengan wabarakatuh. Padahal majelis tarjih perkumpulan telah memutuskan bahwa mereka memilih salam memakai wabarakatuh. Syukurlah karena di dalam Islam tidak ada selisih dalam hal pokok. Misalnya subuh tetap 2 rakaat. Tidak boleh lebih atau kurang. Ataupun isya 4 rakaat. Tidak boleh lebih atau kurang. Sehingga dalam soal pokok tidak ada selisih. Hanya dalam soal ijtihadiyah. Perpecahan dan perselisihan kita kurangi dengan jalan hormat menghormati pendapat masing-masing.